Akhiri 16 tahun tanpa medali emas, tim sepak bola Jatim akhirnya raih emas PON Aceh, Sumatera Utara. Selamat malam pemirsa, Pojok Pitu kembali hadir menyapa Anda. Selain cuplikan berita tadi, kami juga masih memiliki informasi lain tentang pengusaha asal Sidoarjo diserahkan ke Kejaksaan Negeri diduga gemblang pajak hingga 529 juta rupiah. Dan pemirsa, inilah Pojok Pitu selengkapnya. Berita pertama di Pojok Pitu, pemirsa, angkutan feeder Wirawiri Surabaya Kamis siang mengalami kecelakaan tunggal menabrak pembatas jalan hingga nyemplung ke sungai di Jalan Gunung Anyar, Surabaya. Diduga kecelakaan akibat sopir menghindari sepeda motor yang menyalip dan memotong di depan mobil Wirawiri. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun 4 orang penumpang ikut nyemplung sungai. Kecelakaan tunggal dialami angkutan feeder Wirawiri Surabaya Kamis siang. Mobil itu menabrak pagar pembatas hingga masuk sungai di Jalan Gunung Anyar, Surabaya. Diduga kecelakaan akibat sopir menghindari sepeda motor yang menyalip dan memotong di depan mobil. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun 4 penumpang mobil ikut nyemplung sungai. Semua korban sudah dijemput oleh keluarganya masing-masing. Proses evakuasi mobil Wirawiri ini sempat mengalami kesulitan lantaran kondisi sungai cukup dalam. Evakuasi berhasil dilakukan setelah mobil kren PMK Surabaya dikerahkan ke lokasi kejadian. Informasi dari arah barat ke timur untuk roda 4-nya, kemudian dari jalur yang sebelah kiri itu ada motor yang menyalip dari sebelah kiri, kemudian langsung ambil posisi sebelah kanan. Dan pengemudi dari R4 ini tadi langsung banting setir, menabrak pembatas jalan dan kemudian tercebur. Nah, informasinya ada 4 penumpang di dalamnya, 1 pengemudi, 1 helper dan 2 penumpang. Semuanya alhamdulillah kondisinya baik-baik saja. Hanya ada 1 luka lecet ringan dan ditangani tim medis di tempat kondisinya saat ini sudah di rumah masing-masing oleh keluarga. Insiden kecelakaan mobil Wirawiri ini sempat menjadi tontonan warga. Kasus kecelakaan tunggal ini kini masih ditangani aparat kepolisian setempat. Ayul Andim, JTV. Pengendara motor terjun ke sungai saat melintasi jurang Krecek di Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan, Kamis siang. Korban terjatuh dari ketinggian 15 meter bersama motornya. Akibatnya 1 mahasiswi tewas dan 1 korban lainnya luka serius. Sudah, tiangnya anu Pak ya, Rono ya, selamat tapi. Inilah video amatir warga saat mengevakuasi korban terjatuh ke Sungai Krecek, Desa Kayu Kebe, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan pada Kamis siang. Sejumlah warga berjibaku mengevakuasi korban dari dasar sungai bersama motornya. Akibat kecelakaan ini, 1 orang pengendara motor tewas, sementara rekannya luka-luka. Korban tewas diketahui bernama Khairatul Ainiyah Ramadan, 20 tahun, mahasiswi asal desa Sentul, Kecamatan Purwodadi. Sementara rekan korban, Putri Afi Yustitua Dewi, 19 tahun, asal desa Cendono, Kecamatan Purwosari, mengalami luka serius dan dirawat di puskesmas setempat. Menurut warga, saat itu korban melaju dari arah jalan desa hendak membeli perlengkapan acara kemahasiswaan. Saat melintas di lokasi, tiba-tiba motor korban melaju kencang dan terjun ke sungai dari ketinggian 15 meter. Pak, ngapain tuh? Langsung jatuh. Langsung. Itu nyantuk gas. Kulo itu kulo. Gerak mana nih kulo? Pasti sempat melayani kulo. Mana lu? Berarti kulo mbak. Sementara itu, polisi yang menerima laporan langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi korban. Diduga kecelakaan akibat korban tidak bisa mengendalikan laju motornya hingga menabrak pembatas jembatan dan terjun ke sungai. Dari arah pondok di atas, jalan menuju turunan. Karena tidak bisa mengendalikan kendaraannya jatuh.
terus meluncur langsung ke sebelah jembatan dan membongkar dari sudut dari jembatan masuk kepada sungai. Oke. Untuk korban sendiri gimana keadaannya? Kalau korban yang pengendara sepeda motor itu mengalami luka-luka dan meninggal di Puskesmas Nogojajar. Kalau penumpang mengalami luka-luka sementara masih dirawat di Puskesmas Nogojajar. Kasus kecelakaan ini kini ditangani aparat kepolisian setempat. Warga dihimbau berhati-hati saat melintasi jembatan karena pembatas jalan mulai lapuk. Abdul Majid, CTV. Pemirsa, Satreskrim Polrestabes Surabaya menetapkan oknum pembina pramuka salah satu SD negeri di Surabaya sebagai tersangka dugaan pencabulan terhadap anak didiknya. Ironisnya, dari hasil penyidikan sementara ada 7 siswi menjadi korban. Perbuatan ZA, oknum pembina pramuka di salah satu SD negeri di kota Surabaya, sungguh keterlaluan. Sebagai seorang pendidik, ia justru diduga melakukan pencabulan terhadap sejumlah anak didiknya. Akibat perbuatannya itu, ZA akhirnya ditetapkan tersangka oleh Polrestabes Surabaya dan digelandang polisi dari salah satu SD negeri di Surabaya. Dengan tangan diborgol, ZA keluar dari salah satu ruangan menuju mobil polisi. Dari hasil penyidikan, tersangka diduga melakukan aksi pencabulan kepada anak didiknya saat acara kegiatan perkemahan di lingkungan sekolah. Aksi mesum ZA terungkap setelah para korban mengadu ke pembina pramuka lain dan para guru. Aduan ini kemudian diteruskan ke polisi. Ironisnya, ada 7 siswi yang sementara menjadi korban dan jumlah ini bisa bertambah. Jadi kita sudah melakukan penangkapan dan penetapan tersangka. Kemudian sejak hari Minggu, inisial ZA sudah kita lakukan penahanan di rutan Polrestabes Surabaya. Ya. Modusnya dia seperti apa dan dalam melakukan aksinya? Ya, jadi kita melakukan pencabulan terhadap anak-anak, ya. Pelaku. Ya, bagaimana caranya? Korbannya ada berapa? Ya, korbannya saat ini masih sementara 7, ya. Sementara 7 korban kita tindak tegas. Sekarang kita lakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. Kasus ini kini masih didalami unit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya untuk menggali motif serta modus tersangka mencabuli korban. Polisi juga masih menyelidiki aksi cabul itu dilakukan pelaku saat kegiatan perkemahan tanggal 13 sampai 14 September atau sebelumnya sudah pernah melakukan. Dewi Imroatin, CTV. Pemirsa, seorang wisatawan remaja asal Kediri hilang terseret ombak saat bermain air di Pantai Dlodo, Tulungagung. Hingga Kamis siang, pencarian korban yang dilakukan oleh tim SAR gabungan belum juga membuahkan hasil. Seorang wisatawan, Muhammad Reyhan Alfairus, remaja 16 tahun asal Kelurahan Betet, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, dilaporkan hilang terseret ombak di Pantai Dlodo, Desa Rejosari, Kecamatan Kalidawir, Tulungagung. Kejadian bermula saat korban bersama keluarganya berwisata ke Pantai Dlodo Selasa siang kemarin. Korban bersama kakaknya berenang di pinggir pantai. Korban sempat diingatkan petugas jaga pantai untuk tidak bermain terlalu ke tengah. Namun karena asyik bermain, mereka tidak sadar terlalu ke tengah hingga akhirnya keduanya terseret ombak besar. Kakak korban sempat berupaya menolong, namun tidak berhasil sehingga korban terbawa arus dan hilang. Hingga Kamis siang, pencarian terhadap korban yang dilakukan tim SAR gabungan belum membuahkan hasil. Komandan Tim SAR Basarnas Trenggalek, Dian Susetio, mengatakan pihaknya sudah melakukan penyisiran di perairan dengan perahu karet di hari kedua. Pencarian juga dilakukan ke arah timur hingga ke Pantai Gayasan, Blitar atau sekitar 15 nautika mil dari lokasi kejadian. Untuk radius pencarian hari ini dilakukan sampai Pantai Gayasan, Blitar, radius kurang lebih 15 nautical mile. Hasilnya untuk sementara sampai siang ini masih tinggi. Nanti dilanjut jam 14.00 untuk melakukan penyisiran ke arah barat, mungkin sampai Pantai
Untuk korban kemungkinan diperkirakan sudah ke arah timur karena arus pas kejadian itu ke arah timur. Itu kejadian seperti apa sih kronologisnya? Untuk kronologi, korban itu bermain bersama kakaknya di tepian. Setelah itu tiba-tiba ombak besar datang menyapu korban tersebut. Sayangnya pencarian sempat terkendala ombak besar di tengah laut yang mencapai 3 meter. Diduga korban terbawa ke arah timur jika melihat arah arus. Agus Bondan, JTV. Pengusaha asal Sidoarjo diserahkan ke Kejaksaan Negeri diduga gemplang pajak hingga Rp529 juta. Informasinya sesaat lagi tetap di Pojok Pitu.